Halo, perkenalkan nama saya Artin Bayu Mukti atau biasa dipanggil Bayu. Saya adalah Ketua Program Studi Diploma 3 Perhotelan Fakultas Vokasi Universitas Di Gubang, Semarang. Saya sudah menjadi dosen di Fakultas Vokasi ini mulai dari tahun 1999. Tentunya banyak suka, duka, kemudian ada capaian-capaiannya juga saya dapatkan ya secara pribadi maupun secara kelembagaan. Dan memang menjadi pendidik adalah passion saya, sehingga saya akan bangga ketika melihat mahasiswa atau anak didik saya mencapai kesuksesannya. Itu yang paling penting. Jadi pada tahun 2012 saya dan rekan saya mendapatkan kesempatan untuk mengikuti short course selama 5 bulan dan kebetulan didanai oleh Fulbright. Dan selama 5 bulan ya, itu belajar mengenai pengelolaan perguruan tinggi, dalam ini adalah community college, dan itu merupakan pengalaman yang tidak terlupakan karena banyak hal yang bisa saya dapatkan dari kegiatan short course selama 5 bulan tersebut. Kebetulan memang kegiatan ini diselenggarakan di Amerika Serikat, jadi ada 2 kota yang menjadi tuan rumah kegiatan ini, yaitu di Hawaii dan di Seattle, Washington. Baik, prosesnya tidak sederhana ternyata ya. Jadi ya ada beberapa bulan proses, mulai dari proses pendaftaran, kemudian ada proses seleksi, dan seleksi itu ternyata diikuti oleh hampir 60 perguruan tinggi yang ada di Indonesia ya, baik negeri maupun swasta. Jadi dari masing-masing perguruan tinggi mengirimkan 2 orang untuk mengikuti seleksi dari short course ini. Dan tentunya karena kegiatan ini dilaksanakan di luar negeri ya, salah satu yang menjadi tantangan utamanya adalah bahwa kami harus bisa berbahasa Inggris, dan ada sebuah level tertentu yang memang menjadi persyaratan untuk bisa lolos ke short course ini. Iya, sangat penting ya. Jadi memang kalau di dunia pendidikan sekarang bahasa Inggris itu menjadi sebuah keharusan karena dia merupakan bahasa internasional ya. Jadi terutama ketika proses seleksi short course ini disyaratkan minimal, jadi itu pertama kalinya saya mengikuti uji kompetensi TOEFL ya. TOEFL disyaratkan TOEFL-nya adalah minimal 500 skornya. Jadi luar biasa, dan alhamdulillah ternyata meskipun pertama kali mengikuti tes TOEFL kita bisa memenuhi itu, dan akhirnya bisa lolos seleksi untuk mengikuti short course. Jadi dari 60 perguruan tinggi itu berarti sekitar ada masing-masing perguruan tinggi itu ada 2 ya, 120 pasangan, 120 orang, terpilih 20 orang untuk mengikuti short course tersebut. Kebetulan memang basic saya adalah di bidang tourism dan hospitality ya, tentunya pasti akan memberikan kontribusi ya. Tapi secara umum memang kami belajar bahwa yang namanya pendidikan itu adalah hak untuk semua orang gitu. Jadi ketika kami berada di namanya Highland Community College atau Highland College, di sana segala umur dari segala latar belakang itu boleh mengenyam pendidikan, dan mereka diberikan akses untuk pendidikan ya. Baik itu bahkan teman-teman kita yang disabilitas pun diberikan akses untuk belajar, dan itu menjadi sebuah inspirasi ketika kemudian kami bawa pulang ke institusi kami. Tapi secara pribadi memang ada peningkatan kemampuan ya, khususnya mungkin kalau secara lebih spesifik dalam berbahasa Inggris ya, karena kita di sana memang dipaksa ya, dituntut untuk bisa setiap hari menggunakan bahasa itu, sehingga memang ada peningkatan ya, karena setiap hari kita mendengar, setiap kali kita bicara ya kan, dan kemudian juga terutama menulis ya. Jadi ini menjadi sebuah tantangan yang akhirnya memberikan kontribusi yang besar baik kami secara pribadi maupun secara institusi. Baik, eranya ya, memang sekarang udah era digital ya, era digital, bahwa digital itu memudahkan, itu kan lebih cepat, aksesnya lebih luas ya. Kalau impact-nya sendiri untuk di dunia hospitality dan tourism ya, sekali lagi bahwa potensi pariwisata Indonesia itu kan luar biasa ya.
terutama dari sisi daya tarik wisatanya. Dan itu yang memang harus lebih banyak dikenal orang, ya, dilihat, didengar juga, ya. Dan itu sekarang dipermudah dengan namanya teknologi, ya, terutama di bidang digital, ya. Jadi hampir semua platform sekarang sudah mulai familiar digunakan di dunia hospitality maupun di dunia pariwisata seperti itu. Ya, jadi hospitality atau pariwisata itu kan sebenarnya sebuah bisnis, ya, manusia melayani manusia yang lain, ya kan, dan pastinya tidak hanya yang kita layani itu orang Indonesia saja gitu kan, tapi juga dari seluruh dunia gitu kan. Banyak ada kompetensi-kompetensi harus kita kuasai, ya. Jadi baik itu sekali sisi skill, ya, dari knowledge-nya maupun dari attitude atau perilaku. Dari skill yang pasti, ya, kalau kita orang hospitality, dunia perhotelan, pariwisata, tentunya ada skill-skill atau keahlian yang memang harus dikuasai di bidang perhotelan khusus, ya. Kemudian yang pasti yang menjadi penting adalah komunikasi. Kemampuan kita berkomunikasi itu penting, ya, karena pariwisata hospitality itu mengglobal, ya, tentunya kita harus menguasai salah satu bahasa komunikasi yang mengglobal, ya. Tentunya kalau yang nomor satu, ya, pasti bahasa Inggris, ya kan, itu wajib. Kalau perlu itu menjadi bahasa kita sehari-hari untuk melatih kita supaya kita bisa berkomunikasi secara global, karena kita kan nggak pernah tahu, misalnya kalau teman-teman alumni saya di perhotelan kerja di hotel itu kan bintang 5, ya, tentunya kita nggak bisa milih tamu kita datang dari mana. Ketika tamu datang dari Eropa, dari Amerika, ya, kalau kita sudah dibekali dengan kemampuan bahasa Inggris, ya, tentunya tidak akan menjadi sebuah masalah. Nah, itu kemudian berikutnya, ya, karena sekarang eranya digital, ya, mau tidak mau, suka tidak suka, ya, kita harus mengikuti itu gitu kan. Lagi terutama misalnya kemampuan kita media sosial, ya kan, penggunaan platform-platform digital, dan yang terpenting lagi, ya, ini perilaku. Nah, perilaku apa? Meskipun kita sudah skillnya bagus, knowledge-nya bagus, tapi ketika tidak diimbangi dengan perilaku yang baik gitu kan, ya, yang mencerminkan keindonesiaan kita gitu kan, ini akan menjadi kurang maksimal, sehingga mutlak yang namanya skill, knowledge, attitude itu yang harus dikuasai, seperti itu. Baik, terima kasih, senang bisa berjumpa dengan Anda semuanya. Sekali lagi, nama saya Bayu, saya Ketua Program Studi Diploma 3 Perhotelan Fakultas Vokasi Unisbank Semarang.